Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyudi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Jurusan saya Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengulas materi tentang bentuk sumber belajar. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke poin pertama. Poin pertama yang ingin saya bahas adalah definisi dari sumber belajar itu sendiri. Apa sih sebenarnya sumber belajar? Sumber belajar adalah berbagai sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik untuk proses belajarnya, yang dimana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Poin selanjutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis sumber belajar. Dari pengertian sumber belajar melahirkan beberapa atau pembagian jenis sumber belajar. Ada yang membagi menjadi 6 jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar yang berupa pesan, sumber belajar yang berupa manusia, sumber belajar yang berupa peralatan, sumber belajar yang berupa teknik atau metode, dan sumber belajar yang berupa lingkungan. Dan terakhir adalah sumber belajar yang berupa bahan. Secara garis besarnya, sumber belajar terdapat 2 jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang sengaja dirancang. Yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan. Apa sih sebenarnya sumber belajar yang sengaja dirancang? Sumber belajar yang sengaja dirancang adalah sumber belajar yang dirancang khusus atau dikembangkan sebagai sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Dari kedua macam pembelajaran sumber-sumber belajar di atas dapat kita simpulkan, yang pertama adalah pesan, contohnya seperti informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua adalah orang. Orang di sini contohnya kita bisa ambil adalah guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pemimpin lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bahan. Contoh yang bisa kita ambil adalah buku, transparansi, film, lides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran relief, candi, area, komik, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah alat atau perlengkapan. Contohnya seperti perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD, DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya. Yang kelima adalah pendekatan atau metode. Contohnya seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan sebagainya. Yang keenam ada lingkungan, ruangan kelas, studio, perpustakaan, aula, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Berbagai jenis sumber belajar tersebut pada dasarnya tidak boleh dilihat secara parsial, hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan utuh dalam sebuah proses pembelajaran. Semua jenis sumber belajar yang memang sesuai perlu dipertimbangkan demi tercapainya pembelajaran yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan akan berdampak positif terhadap hasil pembelajaran. Saya kira itu saja materi yang bisa saya bawakan untuk materi bentuk sumber belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Pak Hendra Nefasa Putra, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas dan mengulas materi tentang bentuk sumber belajar ini. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.